Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita kembali bertemu pada proses belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah pada pertemuan ketiga, ya. Dan seperti yang telah diurai dalam kontrak silabi pertama, bahwa dalam rencana pembelajar semester pada materi ketiga ini, pokok bahasan yang kita bahas adalah perbedaan bunga dan ribanya. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang perbedaan atau konsep koperasi syariah. Nah, dari situ mungkin adik-adik juga bisa memahami konteks atau konsep koperasi syariah dan bisa kita bandingkan perbedaannya ya dengan koperasi konvensional yang biasa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan juga apa yang sudah disampaikan itu selain paham dan kemudian selain juga memahami tadi, mampu menjelaskan juga ke depan dalam kehidupan sehari-hari bisa mengimplementasikan. Tidak harus selalu di koperasi ya, untuk konsep syariah ini di BUMDes, kemudian di UM, kemudian di yang lain-lainnya juga sebetulnya ada korelasi untuk bisa diimplementasikan ya, sehingga capaian pembelajaran di situ benar-benar tercapai ya, karena sudah berimplementasi. Baik adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan, nah ini yang pada hari ini ya, minta dulu untuk perbedaan riba dan bunga. Nah, sebetulnya kita memahami dan sudah banyak mendengar ya, bahkan dari sebagian adik-adik banyak yang sudah mengenal, apalagi bunga ya. Bunga di sini bukan berarti bunga dalam arti sebenarnya ya, bunga yang ada di taman ataupun bunga yang lain, tetapi kita memahami bahwa bunga itu merupakan tanggungan biasanya pada pinjaman. Nah, biasanya ilustrasi seperti ini terjadi dalam pinjam meminjam uang ya, dan kebanyakan terjadi di dunia perbankan. Tetapi tidak demikian, banyak juga terjadi di sekitar masyarakat kita ya. Misalkan antara tetangga dengan tetangganya pinjam meminjam uang, tetapi ditambahkan dengan kelebihan dengan ukuran prosentasi gitu ya. Nah, ini disebut dengan bunga gitu ya. Dan misalnya seseorang pinjam 1 juta dengan mensyaratkan harus ada kelebihan sekian-sekian. Nah, biasanya dalam bentuk prosentasi, misalkan ditambahin 5%. 5% dari 1 juta berarti 50.000 ya. Dan jangka waktu angsurannya 10 bulan, 150. Nah, pada akhirnya kalau 10 bulan jadi terhitung 50% ya, karena kalau dihitung 150 dikali 10 bulan, pokoknya 100, profitnya 5%, itu cenderung jadi 1,5 juta gitu ya. Nah, sebenarnya kalau nanti bicara riba bukan masalah pinjaman yang prosentasinya saja, tetapi pada saat pinjaman itu digunakan oleh seseorang yang meminjam, entah itu untuk usaha maupun untuk konsumtif kebutuhan hidup. Kalaupun untuk usaha,
uang yang dipinjam 1 juta itu misalkan untuk berdagang ya, kita tidak ada kepastian bahwa dagangnya itu akan untung besar ataupun akan merugi. Contoh kasus misalkan tetangga tersebut atau orang yang meminjam 1 juta tadi, entah itu ke bank ataupun ke tetangganya, itu meminjam 1 juta dipakai modal dagang, misalkan jualan makanan, misalkan kayak kalau di kampung contoh bala-bala cireng kayak gitu pakai modal. Ternyata Tuhan menghendaki lain, usahanya merugi. Bahkan bukan merugi lagi, Tuhan memberikan suatu cobaan bahwa saat berdagang dia jatuh, itu kena tanah yang licin pas budunan, jatuh semua dagangannya jatuh ke bawah, hancur dan tidak bisa untuk dijual kembali, dan modal itu ada seluruhnya di situ. Apa yang terjadi? Bukan hanya kerugian saja dari sisi keuntungan yang tidak didapat dari pedagang keliling tadi yang meminjam uang ke tetangga atau ke bank, tetapi modal yang dipinjam 1 juta tadi juga hangus begitu saja karena dagangannya rusak. Apa yang terjadi kata yang meminjamkan, baik itu bank maupun tetangganya atau siapapun dalam kasus bunga ini, mereka sudah mensyaratkan sehingga bulan depan entah itu ada kejadian seperti tadi ataupun bukan, itu harus membayar lebihnya 150.000, artinya 50.000. Bulan depannya pun begitu selama perjanjian yang disepakati tadi 10 bulan. Nah, adik-adik di sini berpikir tidak, siapa di sini yang kondisinya merasa dirugikan, padahal dia sebetulnya tidak punya itikat untuk tidak membayar, tetapi kejadian saja. Yang merasa dirugikan adalah si peminjam tadi. Sudah sistem meminjam itu harus ada tambahan, dia ditakdirkan merugi. Nah, ini yang menurut sistem syariah ya, yang nanti tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, saat terjadi akad sebetulnya bunga itu pinjaman itu merupakan pinjaman, bukan meminta, bukan juga sirkah kerjasama atau investasi, bukan, tapi pinjaman. Sekarang kita kaji, kalau yang namanya pinjaman saat adik-adik kuliah tidak bawa pulpen, ballpoint, kemudian minjem ke temannya, itu pinjam kan? Oke, saat beres itu pinjaman, mahasiswa yang pinjam ballpoint ke temannya tadi, mulangin apa? Ballpoint tersebut kan, karena akadnya juga pinjam. Apakah ada harus persyaratan penambahan? Tidak kan? Nah, yang benar dalam akad pinjaman menurut syariah sebetulnya yang itu. Jadi kalau akad awalnya pinjaman, kalau kita pinjam proyektor atau pinjam laptop nih hari ini ke lembaga, ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, setelah selesai saya menggunakan laptop, nanti saya ngembaliin apa? Laptop ini kan, karena akadnya juga pinjam. Ya, pinjam. Begitupun dengan pinjam uang. Seharusnya kalau pinjam uang namanya juga pinjam sejuta ya mulangin sejuta, tidak boleh ada harus persyaratan bertambah gitu, terlepas itu uang juga mungkin apa ya, harus ada time future apa tuh time value of money gitu ya. Jadi uang hari ini dengan uang yang akan datang berbeda nilainya gitu. Jadi harus diukur ya. Tetapi kalau mau begitu jangan gunakan akad pinjaman, gunakan saja akad investasi seharusnya. Nah, gitu. Cuma kalau investasi ya kalau untung sama-sama harus untung, kalau rugi harus sama-sama rugi. Tetapi terlepas tadi apa dagangannya hangus begitu saja ya harus bagi-bagi rugi. Investor rugi modal yang ditanamkannya, si pedagang juga rugi waktu, rugi tenaga, rugi juga jualan karena tidak ada yang tahu kan, itu sudah kehendak Tuhan gitu.
Dan yang seperti ini sebetulnya yang diperbolehkan menurut syariah. Baik, di sini kita berusaha memahami proses, walaupun di depan kita, selain kita pengertian riba dan bunga, tetapi saya tidak ingin terjerumus di definisi, saya ingin mencoba menjelaskan dengan kasus-kasus dan kejadian yang real dan nyata di kegiatan kita sehari-hari. Bahwa yang pertama, kalau memang akadnya pinjam, seharusnya pinjaman itu ya apapun yang dipinjam ya itulah juga yang dipulangin. Tidak mesti harus ada tambahan apapun. Misalnya adik-adik tadi orang tua Anda mau benerin genting rumah yang bocor. Nah, butuh tangga ya, dan adik-adik orang tuanya misalkan nggak punya tangga. Tangga ya, mau tangga aluminium, mau tangga dari bambu, mau tangga dari kayu, yang jelas adik-adik orang tuanya butuh tangga untuk alat sarana naik benerin genting. Cobalah mencari ke tetangga Anda untuk siapa yang punya tangga tersebut. Dan ceritanya ada, tetangga Anda memiliki sebuah tangga dari aluminium, dipinjamkanlah, dan orang tua Anda meminjam. Nah, pada saat sudah beres benerin genting, orang tua Anda mulangin apa? Tangga aluminium tadi kan. Dan akadnya itu pinjam. Dan disitulah yang benar. Akad pinjam-meminjam itu harusnya seperti itu. Saat pinjam tangga aluminium, setelah beres, pulangin secepatnya dengan ucapan terima kasih dan mulangin ya tangga itu. Tidak lantas nanti kata tetangganya, nih saya punya tangga aluminium, kalau Bapak butuh mangga pakai aja, tapi nanti Bapak mulangin tangga dengan anak tangga ya, atau dengan tangganya jadi dua dipersyaratkan. Tidak boleh itu dalam pinjam, karena akadnya juga pinjam. Dan tentu saja pinjam meminjam itu nanti disebut dengan kod ya, kod dalam syariah itu pinjam meminjam seharusnya seperti tadi. Kemudian apakah pinjam meminjam juga adik-adik paham bahwa pinjam meminjam seperti itu. Bahkan harusnya di uang juga seperti itu, pinjam meminjam uang juga. Tapi nanti ada juga, tidak hanya kalau tadi kan rukun pinjam meminjam harus seperti itu, nanti ada syarat pinjam meminjam. Maksud saya begini, adik-adik sudah memahami rukun pinjam meminjam seperti itu. Bahkan di diskusi misalkan, oh jadi kalau pinjam uang juga kalau akadnya pinjam tidak boleh ada tambahan apapun. Betul, itu namanya kod. Tapi ada yang menjadi syarat dari pinjam meminjam juga. Misalkan begini, barang objek yang dipinjam meminjamkan bukan barang sengketa. Misalkan begini tadi, sebetulnya tangga yang tadi mau dipinjam di tetangga Anda yang namanya Kang Asep tadi, itu tangga itu bukan punya Kang Asep. Jadi Kang Asep juga minjem lagi ke dari Kang Udin. Nah, itu tidak boleh ada kita pinjam meminjam dengan, karena itu sebetulnya bukan barang Kang Asep. Barang Kang Udin, Kang Asep pun minjem dari Kang Udin. Artinya masih dalam sengketa, dia tidak punya hak untuk meminjamkan. Bahkan harusnya Kang Asep kalau memang sudah beres mengembalikan dulu ke Kang Udin yang punyanya barang sengketa. Kalau di kasus perusahaan itu saat misalkan kita meminjam dari pihak lain gitu ya, misalkan leasing kita mobil tuh pinjaman ya, atau bukan pinjaman ya, lagi dalam sengketa, atau saya mendiami rumah ini sebetulnya rumah misalkan juragan saya, kemudian ada yang ngontrak tanpa kuasa, tanpa wakalah kuasa dari yang punya rumah dunungan kita, kita mengontrakan atau kita meminjamkan atau kita, nah itu posisi objek yang tadi dipinjamkan itu tidak memenuhi syarat. Salah satunya itu sengketa. Kemudian yang kedua, barang yang menjadi objek pinjam meminjam itu haram. Baik haram karena zatnya, misalkan pinjam meminjam untuk dimakan, saya pinjam dulu deh, misalkan maaf ya, arak, bir, pinjam dulu bir satu botol, saya udah urgen nih, nanti saya ganti lagi satu botol. Nah itu tidak boleh. Atau pinjam meminjam alat penghisap sabu, itu tidak boleh. Walaupun nanti mulanginnya benar,
minjemnya itu dan ngulangi itu lagi, tapi di situ terjadi transaksi pinjam meminjam yang tidak boleh bahkan haram. Kenapa? Karena itu kena syarat bahwa barang yang menjadi objek pinjam meminjam itu haram hukumnya. Baik haram karena zatnya maupun haram karena prosesnya. Kalau haram karena prosesnya, mungkin saja barang yang dipinjamkan itu misalkan minjem apa ya, minjem sound system. Sound systemnya mungkin terjadi barang yang halal, tapi ternyata barang yang mau dipinjemin sama si yang meminjamkan itu dapat nyolong, ya, nyolong dari ini, atau bahkan maaf ya, dapat ngerampok jadi milik dia, merasa, kemudian dia yang minjem ke tangannya dipinjemin, sementara peminjamnya tahu bahwa itu hasil kejahatan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke pinjaman awal nih ya, supaya saat saya mendefinisikan riba dan bunga tidak dangkal seperti saya membacakan di slide ini, tapi ingin bercerita tentang ilustrasi-ilustrasi. Nah, begitupun tadi saat kita pinjam laptop tadi ke lembaga, kemudian mulangin ke lembaga laptop itu kembali, itu sudah benar. Pertama, saat pinjam laptop ya mulangin laptop lagi. Yang kedua, pinjam laptop, insya Allah ini sudah memenuhi syarat, barangnya halal, prosesnya halal, karena saya yakin lembaga itu dibeli dari uang alokasi anggaran lembaga. Masa sih lembaga dapat nyolong? Nggak mungkin kan, insya Allah. Jadi sudah memenuhi syarat. Dari situ kita sesuai yang disyaratkan oleh syariah, ya gitu. Nah, begitupun dengan pinjam meminjam uang, akadnya pinjam tadi di barang juga, di uang juga. Kalau minjam 1 juta untuk 1 bulan misalkan, atau teman Anda mahasiswa yang kos kehabisan uang bekal misalkan untuk ongkos pulang, minjem misalkan 50.000 kepada Anda. Nanti saat pulang dari kampung halaman, kembali lagi ke kosan, mulangin ke Anda itu berapa? 50.000 lagi, karena akadnya minjam, gitu ya. Atau begini, nah, secara akad sudah salah, pinjaman secara prosesnya sudah salah. Kata Anda, nih saya pinjemin 50.000, nanti kamu pulang dari kampung pulangin jadi 75.000, 50%. Nah, itu tidak boleh. Ya, gitu. Dan yang makna bunga itu adalah tanggungan pada pinjaman, tanggungannya berapa tadi? 50.000 pada pinjaman uang, dinyatakan dengan prosentasi, tadi 25.000-nya berarti dari 50.000 50% dari uang yang dipinjamkan 50.000, itu tidak boleh. Bagaimana Pak kalau bunganya kecil, cuma 1%, kalau minjem 50.000 cuma 500 perak atau cuma 5.000 tuh, biasanya wajar. Sebenarnya kalau secara fikih muamalah tetap saja mau 0,000 sekian juga itu tidak boleh, ya. Itu kalau pinjaman tetap saja harus seperti itu. Nah, di mana tuh udah uang saya juga uang bolang itu teh uang modal gitu kan, seperti itu. Jadi harus ya nanti akadnya cari saja akad yang benar, misalkan mau gade, mau apa yang lain yang pas dengan secara profit kita dapat, tapi secara proses kita bisa. Tetapi saya rasa untuk menolong orang akan lebih tepat kepada kod pinjaman, ya. Intinya bunga itu adalah tambahan yang dipersyaratkan di awal, ya gitu. Bagaimana kalau tidak dipersyaratkan di awal? Tidak ada iming-iming, ya saya berikan pinjaman 50.000. Pas pulang dia mulangin 50.000. Tapi misalkan di 50.000 itu di bawahnya ada lebihnya 10.000. Nah, itu juga jangan diterima. Nah, atau ditanyakan dulu, ini maksudnya apa? Mohon maaf, bukan berarti. Nah, seperti itu. Nanti jelaskan. Itu tanda inilah, kamu kan udah minjemin, ini saya lebihin. Nah, kalau itu tolak. Tapi kalau misalkan begini, itu ada rezeki, dan kamu juga udah nolong. Nah, itu boleh, itu hadiah. Cuma bereskan dulu transaksi pinjam meminjamnya, ini mulangin saya 50.000, kalau ini yang 10.000 kebetulan ada rezeki, saya ingin berbagi walaupun tidak besar, berarti pinjam meminjamnya tadi beres dulu, udah diberesin. Nah, adapun yang 10.000 itu tidak terkait, tidak, walaupun secara
secara hati mungkin ada kasus kaitannya dengan itu ya, tetapi di akad transaksinya ini hadiah saja, hibah gitu kan. Bagi Anda ada rezeki, walaupun sebenarnya kalau bentuknya uang, walaupun ada ijab kalimat seperti itu, tetap aja selalu ada indikasi kaitannya dengan yang pinjaman tadi. Lebih baik berbentuk barang, berbentuk apa, makanan, misalkan 50.000 tadi balikin 50.000, kemudian ada makanan dibeliin dia ini dari kampung, padahal itu kue bagus, misalkan di kampungnya emang nggak ada. Ini alhamdulillah. Nah itu mungkin tidak terlalu ini ya gitu, dan itu pun bukan begini akadnya ya, etang-etang ngalangkungan pinjaman kamu. Nah itu juga khawatir terjerumus juga di riba ya, walaupun tidak ada dipersyaratkan di awal, cuma keemutan anjeuna udah yang minjem itu ngulangin 50.000, kemudian ya alhamdulillah gaduh rezeki. Ini mah jadi itu mah sifatnya hibah dan ya silaturahim sajalah itu, makanan. Padahal makanan itu kalau dibeliin lebih dari 25.000 misalkan, itu tidak masalah. Tapi kan tidak diukur dengan prosentasi dari situ, itu mah akan selanjutnya saja. Gitu. Makanya beresin dulu pinjam meminjamnya, baru lima alhamdulillah ayah rezeki. Gitu. Gitu. Jangan di satu paket kan ini 50.000 nih gitu. Nah itu juga khawatir ya ada indikasi ke sana. Nah jadi pinjaman uang yang tadi dipersyaratkan mesti ada tambahan dengan tingkat ukurannya prosentasi, biasanya ya itulah bunga dan bunga di situ pengambilan bunga atas pinjaman. Sebenarnya kalau kita dengan definisi riba di sini kurang setuju ya. Jadi pengambilan bunga atas pinjaman uang yang berlebihan, sebenarnya tanpa berlebihan pun yang jelas ada unsur bunga, pengambilan jadi prosentasi mau 0, sekian persen juga itu tetap tidak boleh. Kalau di sini definisi ini yang berlebihan, berarti anu kecil mah tidak berlebihan mah tidak apa-apa, tidak kategori riba. Kalau menurut saya teori yang riba di sini ini kurang pas dengan fikih muamalah gitu. Jadi lebih baik apapun bunga ya itu riba, mau prosentasinya kecil 0,00 sekian saja, tetap saja kategorinya riba. Kalau menurut saya lebih baik dihindari. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak alternatif yang menggunakan sistem syariah. Ada perbankan syariah, kemudian insurans syariah. Saya rasa mendingan pilih yang lebih maslahat saja, yang lebih baik mengarah kepada yang benar gitu. Terlepas nanti masih tidak benar itu urusannya bank syariah. Cuma saya mengatakan bahwa definisi ini jangan terlalu dipakai untuk menjadi tanggalan bahwa oh berarti kalau tidak berlebihan mah cuma wajar lah 1%, nah boleh, lebih baik ini juga jangan. Kalau di perbankan mungkin sudah pada paham definisi ini tidak terlalu dipakai karena di sana ada dewan pengawas syariah yang selalu mengawasi ya unsur riba tidaknya. Tetapi yang saya katakan ini jangan terlalu. Jadi apapun pengambilan bunga atas pinjaman uang itu tetap saja disebut dengan riba. Jadi hindari. Ya, kenapa definisi ini diadakan? Untuk perbandingan komparatif. Kalau Anda nanti menemukan definisi ini, saya sudah tampilkan dan saya tidak merekomendasikan. Kalau di sini kan pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan. Iya betul, tetapi sebetulnya kalau riba menurut saya pengambilan bunga atas pinjaman uang sudah saja di situ juga sudah kategorinya ini riba, walaupun bunganya 0,00 sih udah tetap saja riba, hindari gitu ya, karena masih banyak alternatif ke lembaga keuangan syariah dan yang lainnya. Nah, bagaimana ini yang saya ingin sampaikan di sini adalah dalam kehidupan Anda sehari-hari dengan teman, kayak tadi pinjam 50.000 untuk pulang kampung teman Anda. Nah, tadi kalau 100 jadi 75, oh lah itu keterlaluan, eksploitasi, pemerasan. Nah, tapi ini mah mirah, mung 500 Pak. Jadi pamina buat 50.000 teh, langkungna mung 500 perak. Nah, eta mah atuh murah pisan, wantuneun duit parkir wae 2.000 misalkan. Nah, kalau menurut definisi yang ada di hadapan Anda,
ini mungkin masih cenderung kategori wajar dan itu tidak kategori riba ya, walaupun kategori bunganya interestnya tetap aja ini, tapi tidak kategori riba katanya, kata definisi ini. Tapi kalau kata saya, walaupun 500 itu bunga, pengambilan bunga atas pinjaman uang, tetap saja itu riba. Tidak boleh, tolong Anda hindari biar lebih selamat, karena ada banyak cara untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Itu saya kira ya. Itu jadi dalam hal ini bukan saya mementahkan ini ya, lebih baik kita hindari saja. Kenapa? Karena masih banyak waktu dan tadi menolong lebih bagus. Nah, mungkin Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, itu ya. Itu barangkali ya. Di antara bunga riba gitu ya, seperti itu. Dan di masyarakat terutama ini yang banyak terjadi itu tidak terasa. Kalau di perbankan kan walaupun masih banyak yang salah, tetapi di mereka itu ada audit mutu internalnya yang mengawasi, kemudian ada dewan pengawas syariahnya, sehingga kalaupun terjadi mereka cepat dipecutnya. Tetapi di masyarakat siapa yang mecutnya? Ulama, para kiai pun hanya sekedar memberikan sosialisasi dan publikasi dalam pengajian-pengajian bahwa seperti ini eksekusi mana yang salah, kemudian dia salahkan, kemudian dia berikan nasihat, berikan apa itu punishment, tidak kan gitu. Tapi tadi dari ayat-ayat mungkin mudah-mudahan dari situ juga dia dibukakan hatinya paling seperti itu. Tapi kan kalau di perbankan kalau ada salah melanggar unsur riba yang muncul itu langsung kena punishment sama Dewan Pengawas Syariahnya. Bahkan bisa jadi punishmentnya bank tersebut dibekukan operasionalnya karena melanggar. Nah seperti itu ya. Atau sebelum ada perbaikan mereka ditutup dulu operasionalnya dan setelah dia memperbaiki diri dengan akad-akad yang diharuskan sesuai syariah gitu ya. Tapi kalau di masyarakat kan susah ya. Makanya adik-adik sebagai mahasiswa agent of change kalau bisa merubah kebiasaan itu. Ya walaupun tidak kita menggurui juga ya gitu, karena terus terang dengan masyarakat kan nanti itu siapa anak kecil baru kemarin udah bisa seperti itu kan, walaupun bahasa itu cekat sarana malah dinahatena meureun gitu ya gitu. Paling tidak kalau nanti kita diminta atau pada saat ada kesempatan yang baik kita menyampaikan hal-hal seperti yang barusan. Dan kalau pada saat KKN ya itu memang pengabdian kepada masyarakat dan kita ini banyak diminta oleh masyarakat tentang pendapat dan lain-lainnya ya, dan di situ kesempatan yang baik gitu. Walaupun kita sejak awal sudah ada kalimat dan kata permohonan maaf bahwa apa yang kita sampaikan sebetulnya bukan berarti kita sudah mahir, tetapi yang kita pelajari di akademisi, kemudian yang seharusnya barangkali nanti kita gandeng juga kiai atau ustadz di tempat tersebut saat pelaksanaan kita KKN dan menyampaikan hal bersama-sama gitu, sehingga kita tidak terkesan menggurui dan menyalahkan gitu, sehingga itu kita menyarankan bahwa agama kita bla 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 seperti itulah gitu. Itulah kurang lebih ya. Kemudian kenapa ini riba ini dilarang? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 di situ dikatakan ya bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi di situ sudah jelas bahwa kasus yang tadi antara teman kosan dengan teman kosan yang mau pulang kehabisan bekal untuk pulang ongkos. Nah, saat di situ akadnya pun minjam, ya nanti tidak harus ada tambahan. Kalaupun nanti di akhir itu tidak dipersyaratkan nambah uang, misalkan tadi sudah saya jelaskan ya, lebih baik itu pun dihindari. Masih mending kalau makanan lah gitu. Itu pun akadnya pas pulang itu ini saya kembalikan pinjaman saya 50.000 beres. Nah kemudian udah beres, ini ada bagian rezeki, misalkan bentuknya makanan atau apa, padahal kalau diuangkan bisa jadi lebih dari 50.000 ya. Tapi kalau itu kan sifatnya ya sebagai silaturahim, kemudian yang namanya orang baru pulang kampung datang ke sana, kemudian
dia sebenarnya bukan hubungan dengan 50.000-nya, tetapi hubungan kebaikan temannya yang sudah begitu baik memberikan kesempatan pinjaman, bukan yang 50.000-nya. Gitu. Ya wajar juga dia membalas kebaikan dia dalam bentuk mungkin makanan gitu. Jadi banyak orang yang tetap saja itu juga dikaitkan dengan 50.000. Tidak, itu dikaitkan dengan kebaikan dia mempercayai kepada dia yang saat kesusahan ditolong. Sangat wajar. Tetapi memang banyak orang juga yang tetap saja ke 50.000. Jadi itu tergantung kita memandang dari sudut pandang yang mana ya. Cuma kalau uang ya hampir dekat ke situ ya. Walaupun tadi juga uang juga sudut pandangnya bisa saja dia juga ya karena dia baik, makanya saya beri uang. Tapi kalau uang kan sifatnya hampir mampu dipresentasikan. Kalau makanan itu barang gitu ya, itu kan tidak ini. Walaupun tetap saja mungkin 40% orang menganggap bahwa itu juga atas dasar 50.000 yang dipinjamkannya. Tetapi kalau menurut saya lebih ke 60% itu adalah membalas kebaikan saat kita mengalami kesusahan, orang udah percaya kepada kita, udah memberikan kesempatan, adapun uang kan tadi, nah lebih ke situ kalau kacamata saya. Nah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi di situ dijelaskan bahwa riba itu memang tidak diperbolehkan. Dan sedekah tadi yang memang itu yang akan ini bukan menurut manusia ya, bukan menurut apa yang dikatakan makhluk, tetapi ini firman Tuhan. Kemudian selanjutnya 278 juga dikatakan bahwa Allah menyatakan memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Jadi kalau tadi ada bahasa riba itu adalah penambahan seperti bunga. Bunganya kan sudah paham, penambahan atas pinjaman, kelebihannya biasanya diambil dalam bentuk presentasi, nah itu bunga. Nah kalau riba, kelebihan dari bunga, kalau definisi tadi yang disebut riba itu kelebihan bunga, bunga itu tadi kelebihan atas pinjaman dalam bentuk presentasi, yang berlebihan kata riba tadi. Tapi kalau saya tidak berlebihan itu lebih parah, tidak berlebihan pun 0,00 tetap saja itu kategorinya riba. Karena tadi kasus yang pinjam 1 juta untuk modal usaha, apalagi untuk biaya hidup itu, dia itu susah makan, susah untuk kebutuhan pokok, kemudian dipinjemin harus ada tambahan, jangankan bisa mengembalikan dengan tambahan, untuk pokoknya aja dia masih kesulitan, karena buktinya dia untuk makan saja tadi berarti dalam kesulitan, makanya pinjam juga. Ya di situ udah memenuhi unsur memeras. Memeras itu bukan berarti hanya dari sisi, tetapi tanpa sekemampuan yang meminjamnya gitu. Jadi walaupun 500 sepintas kecil nominalnya, tapi bagi orang yang nggak mampu kan itu ya tidak punya, ya di situ juga terjadi pemerasan. Kalau kita kan yang disebut pemerasan itu kalau kategorinya udah besar seperti definisi riba yang tadi, makanya saya tidak merekomendasi definisi tadi. Kalau tidak merasa misalkan 500.000 itu yang menurut kita adalah proses pemerasan gede gitu, 500 perak namanya. Tapi selama yang meminjam itu untuk 500 perak aja tetap susah, di situ termasuk dalam pemerasan karena proporsional tadi besar kecil, bukan diukur dari besar kecilnya, tapi seberapa sulitnya yang meminjamkan itu. Makanya dari itu mau yang besar mau kecil, yang menurut saya tetap itu riba gitu. Dan pasti selalu ada yang ngedumel ya, kayak tadi kasusnya si ibu yang tadi jualan makanan tadi ya, saat dia punya 1 juta ternyata Tuhan menakdirkan lain. Bang, jangankan bayar lebihnya, jangankan dia punya keuntungan, modalnya pun tadi habis gitu ya, nggak bisa dipakai untuk jualan. Nah di situ, nah makanya Allah membenci tadi riba dan menyuburkan sedekah. Gitu. Nah,
yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah riba itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Pembangkang sedekah, jadi tidak mau bersedekah, mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Ini kalimat rancu, jadi abaikan saja ya adik-adik semuanya. Intinya Allah itu akan memusnahkan riba dan menyuburkan dari tadi yang hal-hal yang baik ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini ada sedikit pencerahan ya tentang yang penambahan. Nah, untuk jenis-jenis riba sendiri ada riba qad, kemudian ada riba jahiliyah, ada riba fadl, kemudian ada riba nasi'ah. Jadi ada 4 ya. Nah, kita memahami yang namanya riba itu ada dalam kasus pinjam meminjam uang. Ternyata ada banyak jenis yang disebut dalam riba itu, ada riba qad, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, dan ada riba nasi'ah. Sebetulnya ada lagi, ada riba yad ya. Nah, itu terjadi pada makanan. Tapi yang kita bahas hari ini ada 4 ya. Apa itu riba qad? Riba qad itu sama riba penambahan ya, cuma jenis ini disebut dengan riba qad, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, putra memberikan pinjaman dana tunai pada paujan sebesar 1 juta dan wajib mengembalikan pokok pinjamannya dengan bunga sebesar 1.500.000 pada saat itu tempo. Nah, ini riba qad, ini tidak boleh. Mau riba qad, mau riba jahiliyah, mau riba nasi'ah, semuanya tidak boleh. Sudah jelas dalam Al-Quran dilarang. Cuma bentuk riba qad itu tahkil. Itu tadi saya sudah pernah jelaskan kan, pinjem temennya ke temennya 50.000 untuk pulang kampung karena yang kos itu kehabisan dana untuk pulang kampung misalkan ya. Pinjemin tadi 50.000, ya diberi minjem, nanti balik di lembur, balikin ke saya 75.000. Nah itu riba qad ya. Sama prosesnya, putra memberikan pinjaman dana tunai paujan. Wah, pantas wepa itu mah riba OB udah 50%. Bagaimana kalau begini? 1 juta dipulangin 1.100.000. Bunganya cuma 1.000. Nah, kalau kata definisi riba yang diseled tadi di atas, itu masih kategori wajar, teka asup riba, cina, walaupun ayat disebut bunga, ma'anggar bunga, tapi teka asup riba, itu keterlaluan. Nah, itulah tadi definisi yang menurut saya salah, jangan direkomendasi. Nah, kenapa saya angkat itu sebagai perbandingan yang salah, dan saya akan sampaikan bahwa itu jangan. Menurut saya, walaupun dipulanginnya, ya saya beri 1 juta, nanti balikin ke abdinya lebihnya 1.000 atau 500 perak, 1.500.000 perak. Ya, tetap saja secara fikih muamalah itu tidak boleh ada persyaratan penambahan, dan itu kategori riba jenis qad ya. Itu ada penambahan, tidak boleh, tolong hindari. Jadi kalau pinjem, akadnya pinjem di awal tadi sudah saya sampaikan dengan ilustrasi-ilustrasi yang lain. Kalau kita pinjem buku nih ya, pinjem buku dari teman kita ini misalkan untuk dibaca, ya nanti pulang buku itu lagi kan, tidak ulangin salembar lebihan. Nah, tidak ada dalam akad pinjam ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami mulai hari ini bagi teman-teman yang biasa melakukan seperti itu, ya itu dihindari ya mulai sekarang karena sudah paham. Misalkan tadi ada teman kesulitan nih keuangan untuk bayar untuk fotokopian, nggak punya nih hari ini 10.000, pinjam dulu ke temennya. Nah, nanti bayar ya 10.000 lagi. Dan utamakan yang meminjam itu mengutamakan itu secepatnya dibayar sesuai dengan kesepakatan. Dan sudah beruntung itu udah ditolong, masa melalai-lalaikan, itu tidak boleh, apalagi kalau sudah mampu. Kecuali kalau tidak mampu ya benar-benar gitu. Dan Tuhan itu akan memudahkan orang yang berhutang yang berkeinginan untuk membayar. Gimana saya ingat selalu dan berusaha untuk membayar, itu akan memudahkan. Dan apapun dia sudah mampu tetapi menyulitkan untuk membayar,
Nah, bisa jadi kan Tuhan nanti akan mempersulit kembali, bisa saja uang yang sudah mau dibayarkan ya tidak jadi dibayarkan, jadi hilang atau lain sebagainya ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Ini riba jenis kod. Ini tidak boleh, jadi bagi kita yang biasa melaksanakan seperti ini, walaupun kalau dengan perbankan mungkin adik-adik belum bertransaksi dengan perbankan ya. Tetapi kalaupun sudah ada orang tua yang dengan perbankan seperti ini, misalnya pinjam 100 juta, nanti jadi mulangin, dipersyaratkan di situ di akadnya dengan ukuran persentase dan itulah disebut dengan bunga. Nah, kalau riba itu adalah ukuran pengambilan bunga tadi ya, ya tetap saja. Berarti bunga itu ya hampir kalau bisa dikatakan bunga ya itu udah pasti riba gitu. Nah, kalau pinjam 100 juta, mulangin jadi 100 juta, 110 juta, atau jadi 150 juta, apalagi itu 50%-nya, hitung aja. Nah, itu tidak boleh. Jadi tolong hindari. Orang tua yang Anda yang itu, kita beralih. Ada banyak kan alternatif sekarang. Ada perbankan syariah dan yang lainnya. Nah, yang saya khawatirkan adalah ini yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari pinjam-meminjam dengan masyarakat. Nah, ini kan kata saya juga kalau dengan bank, kemudian kita ke bank syariah, itu di mereka itu ada dewan pengawasnya yang selalu mengawasi tentang terjadinya setiap transaksi. Kalau tidak sesuai syariah, ada yang melenceng dari syariah. Tapi kalau di masyarakat siapa yang mengawasi? Nah, ini makanya mudah-mudahan jadi kompetensi di sini tidak hanya Anda mampu menjelaskan kemudian memahami, kalau bisa mengaplikasikan gitu, terutama dalam kegiatan sehari-hari. Nggak perlu kita apa istilahnya mematahkan batu. Kegiatan kita aja sehari-hari pada saat teman kita minjem 5.000 karena dia butuh misalkan kurang untuk biaya fotokopi, misalkan dia bukan nggak bawa uang, dia bawa uang 100.000 lebih, tapi karena fotokopiannya 200 sekian ribu, kurang 5.000 pinjam ke kita. Esok lusa janjinya akan dibayar. Nah, esok lusa saat dibayar itu tetap aja 5.000. Itu tidak boleh ada tambahan apapun. Kalau Anda menambahkan, mensyaratkan di depan, itu terjerumus dalam riba dan itu haram, tidak boleh. Gitu. Ya, itu nanti ada punishment-nya, ya, hukumannya di akhirat nanti. Nah, ini ada yang kedua, riba jahiliyah. Kalau riba qad tadi penambahan atas pinjaman yang dipersyaratkan sudah bisa dipahami. Kalau riba jahiliyah itu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar. Misalnya begini, tidak terjerumus di riba qad sebenarnya ya. Misalkan minjam tadi 5.000, besok ngulangin 5.000 lagi. Dia sudah seperti itu. Saya pinjam 5.000 ya, besok saya pulangin 5.000. Kata si peminjam, oh iya, pinjamin 5.000 karena saya nggak mau terjerumus di riba qad. Pada saat besok ternyata yang meminjam itu tidak mampu bayar karena mungkin tidak dikasih orang tuanya atau uangnya hilang. Nah, si yang meminjamkan, kamu mau kumaha pan rek ayeuna, saya nggak mau di riba qad dan saya tidak terjerumus di riba qad 5.000, tapi kamunya nggak bayar. Oke, sok saya dikasih tempo lagi 1 minggu, nganku sabab ayeuna mah jadi saminggu, kawayana ayeuna mah aya penambahan. Nah, penambahan akibat tidak mampu bayar itu disebut riba jahiliyah. Kalau riba qad tadi riba yang sudah dipersyaratkan sejak awal. Minjem 5.000, minjem 1 juta tadi lebih nanti jadi sekian. 5.000 bayar ke saya jadi 7.500. Itu riba qad. Kalau riba jahiliyah riba penambahan bunga yang itu menjadi riba yang terjadi pada saat Anda menjanjikan bayar 1 bulan ke depan, 1 bulan ke depan saat janji itu waktu yang sudah ditentukan, Anda tidak mampu bayar dan yang meminjamkan kesal karena sudah tidak mampu bayar, makanya terus tambahan sok wae diberi tempo tapi ditambahan. Nah, itu riba jahiliyah. Jadi bunga riba yang muncul karena tidak mampu bayar. Apalagi kalau begini, di awal sudah terjadi riba qad, pinjam 1 juta jadi 1,5 juta tadi, saat waktu yang ditentukan 1,5 juta harus lunas, Anda tidak lunas,
sok diberi tempo 10 bulan ke hareup deui cuman 1,5 juta jadi 2 juta. Pada akhirnya yang awal kita pinjam 1 juta terus berbunga-bunga. Nah, penambahan saat jatuh tempo tidak mampu bayarnya itu terjadi riba jahiliyah. Di awal tadi saat 1 juta jadi 1,5 juta itu riba qad. Misalkan Anda pinjam 1 juta untuk 10 bulan, jadi 1,5 juta dipersyaratkan. Pas 10 bulan, Anda nggak tahu kejadian apa, tidak mampu bayar, entah itu usahanya yang ngojot atau terjadi ya apa yang usaha sebenarnya lancar, tapi ada banyak kebutuhan, misalkan keluarga ada yang sakit saja, jadi uang teralokasi untuk perawatan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, Anda nggak mampu bayar, si peminjam kepada Anda nagih, mana itu yang 1,5 juta udah awalnya kan pinjam 1 juta, di sana sudah terjadi riba qad. Saat 10 bulan Anda minta waktu, tolong ya, keluarga kami banyak yang sakit, uang kami banyak dialokasikan untuk perawatan terhadap anggota keluarga kami yang sakit. Oh gitu ya, kamu tuh gimana? Saya nggak tahu, butuh. Oke, saya kasih tempo, kamu mau berapa bulan lagi? Minta 5 bulan lagi ya. Baik, 5 bulan, tapi kudu dibayar 1,5 juta. Jadi 1 juta, jadi 2,1 juta. Karena dia menambahkan dari harusnya sudah bayar, sekarang 1,5 juta lunas kepada dia, dan dia menganggap pinjam lagi 1,5 juta yang harus dibayar jadi 2,1 juta. Nah, penambahan bunga kembali akibat kemampuan tidak bayar, itulah yang disebut riba jahiliyah. Tapi apapun, mau riba qad, mau riba jahiliyah, itu kan riba. Cuma penentuannya saja, makanya disebut, oh karakteristik yang penambahan sejak awal itu riba qad. Kalau tidak mampu bayar pada saat waktu yang ditentukan, kemudian minta tenggang, diberikan sih tenggang waktu, tapi kudu ditambahan duit, eta riba jahiliyah. Wah, riba terus di situ terjerumus, sudah berlipat-lipat ribanya ya. Gitu. Jadi paham ya, riba qad itu riba. Apalagi kalau sejak awal tadi terjadi riba qad, bis kesanggup bayar, terjadi lagi double riba jahiliyah. Wah, itu ribanya double-double terus. Yang di awal tidak riba qad pun dia memahami, nih saya kasih pinjam, kayak abdi ngulangin sahabat ya segitu pada saat waktu yang ditentukan dia tidak mampu bayar, nami mah bisa bayar tieu ini salah bayar diberi tempo tapi anu wayahna leuwihan. Nah, di awal tidak terjadi riba qad, di pertengahan jalan bahkan pada saat diberikan tempo dia terjerumus juga di riba yang namanya riba jahiliyah itu ya. Apalagi di kebanyakan lembaga keuangan ada terjadi dengan riba qad dan riba jahiliyah. Jadi sejak awal sudah dihitung prosentasinya, kalau 100 juta jadi 110 juta, pada saat Anda nggak sanggup bayar, yang 110 juta itu dianggap Anda sudah bayar di bobodoan, terus berikutnya ditransaksikan lagi, Anda 110 juta dianggap pinjam lagi, tapi nanti ngulangin jadi KTT 130 juta misalkan begitu. Terus saja. 170 juta Anda nggak sanggup bayar lagi, sisa hutangnya berapa? 130, Anda dianggap sudah bayar lunas dengan bobodoan uang. Kemudian Anda dianggap pinjam lagi, dropping lagi 130 juta. Dengan nanti perhitungan harus bayar jadi 150. Ingat, awal Anda minjam berapa? 100 juta. Kesini makin bertambah. Di situ terjadi riba qad maupun riba jahiliyah. Dan itu tidak boleh dalam syariah. Dalam konsep konvensional itu menjadi sah-sah saja karena prinsip ekonomi mereka itu ya seperti yang sudah saya sampaikan saat semester 2 di ekonomi syariah, mereka itu prinsipnya bagaimana keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminimal mungkin, ilmu ekonomi kapitalis liberal ya. Nah, kalau di syariah bukan masalah untung besar kecilnya, tapi lebih kepada proses. Ya, itu kan saya dulu sudah sampaikan. Lebih kepada proses. Jadi yang Tuhan lihat itu adalah prosesnya, bukan hasil. Karena kalau sekarang bicara hasil, berarti misalkan ya ayuhan nas, hai manusia, diwajibkan atasmu mencari kifayah dengan berpenghasilan sebesar-besarnya. Kalau perintahnya seperti itu, berarti yang hari ini gajinya besar, itu calon surga.
Yang gajinya kecil, apalagi yang susah nyari kerja, yang nganggur, apalagi, wah itu udah jelas ke neraka. Kalau perintah seperti itu. Tidak kan, tapi perintahnya wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, yang jadi petani mangga, yang jadi pedagang, adapun hasil itu bukan urusan. Nanti bisa jadi presiden atau presiden direktur yang gajinya misalkan 5 miliar sebulan, eh, belum tentu dia masuk surga kalau dapat proses dari cara-cara yang tidak benar. Tapi sebaliknya, petani, pedagang yang penghasilannya cuma 5.000 sehari, kalau diproses dengan cara yang benar, di dunia mungkin uang serba kekurangan, tapi itu, nah seperti itu syariah lebih ke proses. Kalau di konvensional kan lebih ke hasil, bagaimana untung sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin. Jadi kalau Anda punya diskotik ramai, omsetnya gede, luar biasa, mau buka cabang lagi, ya itulah. Tapi kalau di syariah, kalau usaha itu bikin mudarat orang, banyak orang bertengkar, bercerai gara-gara usaha kita, ya banyak orang meninggal gara-gara usaha kita karena di situ terjadi mabuk-mabukan, kemudian peredaran narkoba juga terjadi di usaha kita gitu. Tapi omsetnya gede, nah itu tetap tinggalin kalau di syariah, jangan usaha yang seperti itu, tinggalin saja. Masih banyak usaha-usaha yang lain yang lebih halal ya gitu. Tapi lebar Pak, ninggalin omset triliunan, miliaran, tinggalin karena kita itu ingat dalam ekonomi syariah sudah ya bahwa konsep harta menurut syariah itu pertama hanya titipan saja, yang kedua hanya amanah yang diamanahkan kepada kita, yang ketiga kan ada 5 tuh. Jadi ingat apa kan pada saat kita meninggal tidak dibawa. Jadi omset yang tadi kita bisnis narkoba, bisnis minuman yang dilarang itu kan sampai Anda kaya tidak dibawa. Yang didapat dari cara halal aja tetap dibawa, apalagi ini gitu ya. Seperti itu. Termasuk misalkan, waduh, Anda bikin uang remang-remang, omsetnya banyak, apalagi ada banyak produk baru nih, orang-orang masih muda, penggemarnya tidak hanya supir truk dan yang lainnya, misalkan omsetnya gede, ini kan tidak baik, artinya. Tapi kalau secara konvensional orang Barat itu memahami ilmu ekonomi, prinsipnya kan tadi bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang maksimal, yang besar dengan biaya yang minimal. Tidak peduli orang lain seperti apa. Kalau di syariah itu lebih kepada proses gitu. Jadi yang besar pun tidak jadi jaminan. Tidak ada yang kalau bisa pendapatan hasilnya juga besar diproses dari yang benar sesuai syariat itu juga karena di kita juga perlu ada penyumbang-penyumbang yang bangun masjid, jangan sampai itu nyair di tengah jalan, itu kan resikonya besar. Tapi kalau Anda kaya tapi diproses dari cara-cara sesuai syariah terus berhasil kaya, itu kan bisa digunakan juga ke arah yang lebih bagus, menyumbang masjid-masjid daripada yang pembangunan masjid itu harus mengambil sumbangan di tengah jalan gitu, khawatir ketabrak dan lain sebagainya. Walaupun bagi mereka sih selalu senang karena mungkin mereka itu eh, lillah ya gitu. Jadi kalaupun nanti ada kejadian amit-amit tertabrak ini bagi mereka senyum aja karena mereka sudah berjuang di jalan Allah. Cuma kita yang sebagai muslim lainnya ngeri saja, kasihan gitu. Kalau orang-orang muslim kaya kemudian dermawan kan mereka tidak mesti seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya bagi mereka bukan masalah saja kurang sumbangan, tetapi bagi mereka pengabdian yang lillah ingin berperan aktif dalam sebuah pembangunan membela dan memajukan agama Allah gitu. Seperti itu mungkin. Jadi bagi mereka walaupun panas, walaupun resikonya tenang saja karena bagi mereka itu ya itu fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah. Bahkan kalau resikonya ketabrak dia senyum saja karena hakikatnya dia itu lagi memperjuangkan dan melaksanakan agama. Cuma bagi kita saja gitu ngeri apa nggak ada nih orang-orang kaya yang menyumbangkan, kasihan dia seperti itu. Bagi mereka tidak mengurangi rasa
motivasi berjuangnya gitu. Bahkan senang saja menjadi ladang amal bagi mereka gitu. Seperti itu yang hal yang luar biasa gitu. Jadi masing-masing ya punya misi, tetapi kalau semuanya sudah lillah ya senang saja, tapi buat mereka senang gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kita paham dengan jenis-jenis riba ya. Jadi riba jahiliyah itu riba yang diproses kelebihannya karena dari dampak tidak mampu bayar, dia minta tenggang waktu, diberikan tenggang waktu, tapi dengan ketentuan lagi, harus ada penambahan lagi. Wah, di situ menjadi bunga berbunga, bunga berbunga. Nah, itu yang bunga berbunga itu riba jahiliyah. Oke, kemudian ada riba fadl. Nah, ini terjadi di barang, ya. Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Kalau tadi riba khol dan riba jahiliyah itu lebih banyak terjadi pada pinjam meminjam uang, ya, uang. Tapi kalau riba fadl itu terjadi pertukaran antara barang-barang sejenis yang termasuk dalam barang jenis ribawi. Contohnya, Anda pinjam 3 kilogram gandum dengan kualitas baik, terus nanti dipulangin jadi 4 gandum berkualitas kurang. Gitu. Misalkan kalau di kita, Anda pinjam, Anda misalkan ada seseorang yang tidak punya beras untuk makan keluarganya, kemudian pinjam ke tetangga yang memiliki beras, ternyata beras itu kualitasnya bagus. Oke, baik. Pinjam 1 liter atau 1 kilogram beras bagus itu. Kemudian berjanji kalau sudah punya nanti dipulangin. Kemudian dapat BLT dari desa, dari kabupaten, dari pemerintah lah ya. Kemudian si tetangga tadi berniat memulangkan, nah gitu ya, dengan tadi kan pinjamnya 1 kilogram karena kualitasnya jelek, 3 kilogram kualitas beras jelek itu. Nah, itu tidak boleh karena kalau barang ribawi seperti bahan pokok beras itu mau kualitas bagus mau kualitas jelek itu tetap ukurannya ukurannya gitu. Jadi kalau gandum tadi dengan kualitas baik juga ya dengan 3 kilogram saja walaupun sebetulnya itu juga tidak memenuhi etika ya. Nah, yang lebih baik bagaimana? Ya lebih baik kita bayar juga dengan kualitas yang sama. Ya, bagaimana si masyarakat yang pinjam tadi kan tidak punya, tadi pinjam aja tidak mampu, sebaiknya pada saat tadi ada BLT gitu ya, bisa saja mereka menjual dulu dengan kualitas yang tadi dipinjamkan bagus sehingga nanti dibayarkan dengan sama-sama yang kualitasnya. Jadi kalau dia harus menjual 3 kilogram, kemudian seimbang, kemudian dia belikan, entah itu ada lebih uangnya atau kurang dari penjualan 3 kilogram beras yang agak buruk tadi. Nah, kemudian dia belikin beras 1 kilogram yang bagus, kemudian dia bayarkan kepada tadi. Walaupun sih kalau memang sifatnya dia itu mau membantu, apalagi masyarakat tidak punya, ya sebaiknya yang tadi kepinjaman tadi, apalagi orangnya agak berat, udahlah dihibahin aja, gitu kan buat dia. Tetapi dihibahinya saat membayar, jangan di awal, karena itu juga walaupun bagus, tetapi kadang-kadang tidak mendidik juga. Jadi si tetangga yang kurang mampu itu merasa selalu ingin dibantu, gitu. Jangan juga. Biarin dia usaha dulu. Pada saat sudah usaha, dia membayarkan, ibu ditampi ya pembayaran pinjamannya 1 kilogram tapi ku abdi salarasna terus dihibahkeun. Nah itu boleh, dia senang walaupun dia ya kalau begitu mah tadi nggak dijual ya nggak apa-apa, dia merasakan. Yang penting akad itu sudah sama-sama dilaksanakan gitu. Kami bae ditampi wae nya ibu nuhun nuhun pas diuihkeun, mungkin dia berpikiran dia pun masih butuh. Kemudian yang kedua, karena posisinya juga tidak jauh beda kondisinya dengan yang tadi meminjam, jadi diterima. Mungkin juga ada pola akan baik dan meminjam deui mah keur maneh-manehna keneh. Tapi kalau yang dipinjaminya terbilang mampu, kemudian dia legowo, bijaksana, ya kadang-kadang ibu ditampi, ieu panggentosan pinjamanana, nanging salaresna mah abdi tos ngahibahkeun ka ibu, jadi ieu canak uih deui wae. Nah, itu lebih bagus karena tadi Allah memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Itu lebih bagus.
dan itu yang sebaik-baik di mata Allah ya, seperti itu. Tapi kan kalau kondisinya tidak jauh beda yang meminjamkan, mungkin dia juga butuh, jadi ditampi ya nggak apa-apa untuk supaya tidak terjerumus di riba fadl. Jadi pengembaliannya jangan seperti kasus yang barusan ya, dibayar dengan 3 kilogram beras buruk, pinjamnya dulu 1 kilogram. Lebih baik dijual aja dulu, kemudian beliin lagi kepada beras yang sama kualitasnya, kemudian dipulangin sama ukuran dan jenisnya, seperti itu. Cuma tadi saya berilustrasi kalau kita yang meminjamkan tadi terbilang agama, ya udahlah diberikan saja. Tapi jangan diberikan kalimat di awal, walaupun tetap bagus, itu tetap tetap bijaksana, tetapi biasanya bagi yang pinjam tadi tidak punya, ada saja ya yang merasa ya pinjam nantinya pasti dihibahkan. Jadi dia itu tidak mau berusaha, biarin, jangan ada kalimat itu dulu. Bukan berarti kita nggak dermawan, nggak baik, supaya pola pikir dia itu berusaha dulu. Padahal di hati kita sebenarnya demikian kante ngauikeun ge sebetulnya memang bantuan gitu, sudah merasa ingin dihibahkan, itu tidak jadi masalah seperti itu. Nah, karena banyak juga masyarakat nih di lingkungan kita, pada saat ada orang dermawan itu motifnya itu selalu ingin dikasih. Ya memang sih dia tidak mampu sebetulnya bereun, tapi dia menjadikan pola pikirnya itu selalu ingin dibantu. Nah ini yang bahaya, karena Rasul pun kan, para sahabat pun pernah berkata bahwa lebih baik memberikan kampaknya atau kailnya daripada ikannya. Karena maksudnya di situ maknanya apa? Supaya berusaha dulu gitu. Jangan dikasih lauk enak. Jadi kalau begitu pikir-pikir ya lebih baik jadi orang yang nggak punya pada ngasihani, tahu enak, tahu ada itu. Padahal orang yang tadi dermawan pun itu berusahanya keras gitu ya, menjadi pekerja keras gitu. Cuma ada rezeki lebih ya mereka berbagi. Nah, banyak orang yang nggak punya itu walaupun kasih bereun, tapi dia jadi punya pola pikir kembali nungguan dibere. Sementara dia senang kadang-kadang kerja siang masih tidur, pagi masih tidur. Orang yang tadi dermawan itu pagi-pagi udah sibuk gitu ya dengan pekerjaan dan semangat kerjanya. Malah orang yang nggak punya tadi senang-senang. Begitu nggak ada makan minta belas kasihan, itu juga tidak baik. Yang walaupun mau begitu juga yang kita ngasih sebenarnya tidak mengurangi pahalanya, cuma ya nggak ini aja lah, nggak ada pendidikannya gitu. Nah, barangkali di tempat Anda juga ada yang seperti kasus yang saya sampaikan barusan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, misalkan Pak Hari meminjamkan dana kepada Juki sebesar 300.000 dengan jangka waktu atau selama 1 bulan. Dan apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000. Jadi ini tuh mirip denda ya. Jadi kalau sudah ditentukan 1 bulan, kami 1 bulan terbayar, bayar bulan berikutnya 3.000. Terbayar di bulan berikutnya 3.000 lagi, mirip denda. Nah, jadi ini juga masuk denda yang dilakukan oleh leasing, kemudian oleh bank, itu sebetulnya tidak boleh karena masuk riba nasi'ah. Bagaimana kalau denda itu dimasukinnya, jadi 3.000-nya sama, kena denda ini 300.000, kalau tidak bayar 3.000. Tapi maksudnya itu untuk supaya dia disiplin, untuk memperhatikan tentang hutangnya itu. Kemudian denda yang tadi 3.000 itu bukan menjadi keuntungan dia, bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi masuk ke dana sodakoh, infak, dana baitul mal. Itu diperbolehkan, tidak termasuk dalam riba nasi'ah. Kenapa? Karena keuntungannya bukan untuk kita, tapi akan masuk ke lembaga zakat JIS. Gitu. Itu tidak boleh. Karena boleh, karena maksud kita di situ bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk mendisiplinkan supaya, kan gini, Anda pinjam ke saya tadi 300.000 sebulanan.
pas temayar didenda 300.000. Tapi denda itu saya bermaksud untuk mendisiplinkan Anda supaya mengutamakan kepada utang. Karena kalau nggak ada denda, saya khawatir Anda akan terus-terusan seperti itu. Ditambahan bunga kejebak di riba jahiliyah, kalau ditambahan denda terjerumus di riba nasiah. Tapi kalau maksud saya penambahan dendanya itu untuk maksud mendisiplinkan, dan adapun denda nanti yang Anda bayar bukan menjadi keuntungan saya atau perusahaan saya, itu akan masuk kepada JIS. Jadi Anda itu seolah sudah dianggap bersedekah tapi dipaksa karena ada akibat lalai dalam pembayaran. Nah, itu dibolehkan, tidak termasuk dalam riba nasiah. Yang termasuk dalam riba nasiah itu adalah menentukan denda itu untuk berharap sebuah keuntungan. Ya, banyak tuh kredit motor di leasing yang telat bayar 1 bulan 2 bulan didenda. Nah, itu riba nasiah, karena kalau kita lihat denda tadi itu masuk dalam sebuah pendapatan perusahaan tersebut. Bahkan ada dengar kabar suatu leasing dari denda-denda masyarakat kredit motor mobil yang telat bayar, dendanya itu sampai terakumulasi miliaran, bahkan sanggup untuk alokasi pembayaran karyawannya. Jadi kumenang denda nawe sanggup bermakin nagaji pegawai nasional itu. Nah, itu termasuk dalam riba nasiah. Nah, kok di syariah juga ada denda. Nah, di syariah itu denda tadi itu dimaksudkan untuk supaya pembayarannya tidak lalai karena dia akan menjadi beban dengan denda. Adapun kalaupun dia lalai kemudian kena denda, denda itu tidak menjadi profit keuntungan dari perusahaan, akan masuk ke baitul mal. Nah, ya, dan dana-dana baitul mal itu karena Anda dianggap infak, sedekah, itu akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ke-8 asnaf nanti penggunaannya itu. Jadi sepintas sih kalau cara proses mendapatkannya hampir sama, tapi niat dan prosesnya itu tujuannya berbeda. Makanya itu tidak terjerumus di riba nasiah. Yang riba nasiah itu Anda ngeredit motor, angsurannya 700.000. Kalau telat bayar 1 bulan didenda 2%. 2 kali 700.000 berapa? 14.000 misalkan. Kalau bulan depan telat lagi, 14.000 lagi. Manakala yang 14.000 itu ditentukan untuk memperkaya perusahaan, kemudian itu menjadi di akuntingnya, pencatatannya menjadi sebuah pendapatan, yaitu riba nasiah. Tapi Anda juga misalkan masuk ke bank muamalah, kemudian Anda telat bayar, didenda. Nah, denda itu akan masuk ke zakat infak sedekah. Karena tujuan denda di situ bukan untuk memperkaya perusahaan, tapi untuk mendisiplinkan para nasabah supaya lebih memperhatikan barangkali beban, nah sehingga dia akan memperhatikan. Ya, seperti itu. Kalau melanggar kan di syariah juga boleh ada punishment, tapi punishmentnya yang mendidik dan yang bermanfaat. Nah, zakat infak sedekah yang dari Anda itu kan bukan untuk keuntungan dendanya, tapi untuk tadi masuk sisi zakat infak sedekah, dan itu akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Barangkali mudah-mudahan bisa dipahami ya riba nasiah. Nah, kalau bunga di bank, jenis-jenis bunga, ya inilah saya kira ini di manajemen perbankan sudah dibahas ya. Ini ada fixed interest, ada bunga tetap. Bunga tetap ya tetap aja. Walaupun outstanding sisa utang Anda sudah berkurang karena sudah dicicil tiap bulan, sebetulnya pokoknya jadi bunganya dia tetap aja ke plafon. Ya. Kemudian bunga flat, nah ini juga bunga anuitas dan lainnya saya tidak di sini karena konteks kita ini di koperasi tetapi di syariahnya ya. Nah, sehingga bunga itu ya lebih dari riba karena bunga itu penambahan pinjaman yang dipersyaratkan biasanya bentuk presentasi, sementara riba ya seluruh bentuk bunga yang tadi ya, walaupun kalau saya tidak hanya keterlaluan saja, seluruh mau bunganya kecil juga itu riba. Dan kemadharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, salah satunya dia itu mengakumulasikan dana keuntungannya sendiri. Jadi apalagi tadi riba jahiliyah, awal terjadi riba qad, kemudian riba jahiliyah.
Kemudian di riba jahiliyah dan riba qad ditentuin juga riba apa tadi eh, riba nasiah ya. Ada denda lagi, kemudian ditambahin lagi, wah itu sambil berlipat-lipatnya. Bunga ada karena bunga ini merupakan konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung ya, di bulan berikutnya ya kan nasabah ya. Kemudian menyalurkannya hanya kepada mereka yang mampu. Kemudian penanggung terakhir adalah ya masyarakat. Jadi dia itu tidak menanggung terus saja dibebani ya nasabah tadi ya. Kemudian memotong kebijakan stabilitas ekonomi, iya tidak bisa berjalan. Jadi mereka masyarakat itu bekerja hanya untuk orang yang membungakan, capek kerja untuk membayar bunganya, apalagi bunga tadi udah jahiliyah berlipat, kemudian ditambah lagi riba nasiah, dari riba fadlnya kena, riba jahiliyahnya kena, riba nasiah juga kena. Karena kalau riba fadl kan tadi di barang ya, barang-barang ribawi seperti beras tadi yang saya ilustrasikannya. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya, jelas ya. Jadi dia hanya kerja untuk orang-orang yang membungakan gitu, capek gitu karena pokoknya can kabaya dan bayaran bunga nawe terus bertambah terus. Gitu. Lalu apa bedanya bunga bank dengan riba? Ya? Saya kira tadi di atas juga kita sudah bisa memahami ya. Dan kalau menurut Muhammadiyah, bunga bank dikatakan haram apabila mengarah kepada pemerasan. Ya semuanya juga hampir mengarah ya, walaupun kalau ukurannya nilai, 500 makin mengarah. Orang dia 500 aja tidak mampu ya termasuk dalam pemerasan. Tapi di sini kalaulah bunga milik negara adalah halal karena tidak terdapat, kalau menurut saya kurang sependapat. Apapun tadi bunga walaupun 0,00 sekian karena prosesnya tadi selalu ada yang dirugikan. Ya kan? Kalau yang dipinjamkan untung besar, dia sanggup membayar bunga bahkan 10 bulan ke depannya, ya yang dirugikan yang minjemin. Kamu enak dipinjemin, usahanya lancar. Lalu kalau yang dipinjemin usahanya rugi, bahkan bangkrut, jika kasus tadi emak-emak yang jualan keliling itu diserele, nah kemudian hancur tidak bisa dijualin, mereka yang ngedumai. Jadi kalau menurut saya pendapat ini jangan terlalu direkomendasi. Kalau menurut saya apapun proses bunganya mau kecil, mau besar, mau sifatnya terlihat memeras ataupun tidak, yang jelas ada penambahan, apalagi disyaratkan di awal, walaupun 0,0000 sekian, menurut saya itu bunga sudah masuk dalam kategori riba. Jadi tidak boleh, hindari saja. Kenapa pendapat ini juga saya sampaikan? Justru untuk dibahas, untuk tidak direkomendasikan dalam implementasi sehari-hari. Gitu, ya. Nah, contohnya ketika uang dipinjamkan untuk keperluan konsumsi, memang kejam bahwa uang yang dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk biaya hidup mereka sehari-hari harus dijadikan keuntungan. Nah, menurut mereka mah yang ini yang disebut dengan haram. Kalau untuk yang usaha mah boleh katanya di konvensi. Kalau menurut saya, yang usaha pun kan tidak ada jaminan yang usahanya itu mau untung mau tidak. Makanya sama juga kalau menurut saya itu tidak boleh. Ya, nanti ada solusinya di syariah ya dengan produk-produk syirkah, investasi dan yang lainnya. Kriteria atau batasan yang dimaksud dengan riba adalah dititikberatkan pada penentuan sebelumnya. Kelebihan yang diperoleh dari modal dasar yang dihitungkan atau diinvestasikan pada orang sedikit atau banyak. Jadi kelebihan dari modal dasar yang tidak ditentukan sebelumnya atau berdasarkan untung dan rugi, saya kira tadi ini juga sudah saya jelaskan ya. Kemudian kita menengok sejenak dari praktek bunga yang dilakukan oleh bank konvensional yang ada sekarang ini atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita konfirmasikan dengan definisi serta kriteria riba tersebut di atas. Maka jelas bahwa bunga bank beredar merupakan bentuk praktek ribawi. Nah ini kalau ini saya setuju. Karena jumlah kelebihan telah ditentukan sebelumnya. Ini riba kod ya, riba kod sudah ditentukan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa menghindari. Nah ini beberapa pendapat ulama tentang haram atau tidaknya bunga bank ya. Ya, saya kira ini bisa dipelajari sendiri. Yang jelas tadi bunga seperti apa yang bisa jelasin dan itu dilarang. Kelebihannya biasanya bentuknya presentasi,
Kalau saya merekomendasi presentasinya mau 0,0000 sekian itu tetap tidak boleh dan itu kategori riba. Jadi hilangin ya itu karena akarnya pinjam ya mulangin segitu lagi. Kalau mau ada untung ya jangan bermain di pinjaman, di investasi aja. Kalau investasi ya baik yang investor maupun yang mengelola sama-sama punya ingin untung ya. Walaupun kenyataannya rugi ya itu resiko yang harus diambil. Kalau di situ ada, tapi kalau dipinjam meminjam tidak boleh ada tambahan apapun. Seperti itu barangkali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan di depan kita sudah mulai masuk ke aplikasi produk-produk syariah dalam koperasi syariah. Kita sekarang masih review, kemarin review antara koperasi konvensional dengan syariah, termasuk konsep koperasi syariah. Ini supaya mengkonekkan antara mata kuliah yang dulu dengan yang akan kita pelajari hari ini, dan sekarang juga kita belajar dulu konsep bunganya, walaupun sebenarnya di ekonomi syariah juga mungkin sudah dibahas ya. Itu saja mahasiswa dan mahasiswi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, tidak hanya paham untuk sebatas di UAS, itu hanya potret akademisi saja. Sebetulnya potret sebetulnya adalah bagaimana Anda mampu memahami kemudian mengimplementasikan. Tidak harus tunggu di dunia perbankan, koperasi syariah, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga, termasuk dalam kita dengan teman di mahasiswa. Kadang suka terjadi ya, ada produk-produk yang tidak sesuai syariah. Nah, pada saat kita sudah paham, nah itu ditinggalin. Nanti kita berproses dengan yang sesuai syariah. Sehingga di dunia selamat, bahkan dapat pahala yang setimpal di akhirat juga selamat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan, pastinya pasti banyak. Kalaupun ada benar, itu jelas datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun banyak salah, itu jelas pasti datang dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa, dan dosen juga sama. Dan selamat beraktivitas, sukses selalu buat Anda semua, dan jaga kesehatan juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.